Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wayan Tiara, NPM 22411023. Saya dari kelas manajemen 22A di mata kuliah metodologi penelitian. Dalam video kali ini, saya menjelaskan mengenai sampel. Pengertian sampel. Sampel adalah subset dari populasi yang digunakan untuk menggambarkan atau mewakili populasi yang lebih besar dari penelitian. Proses pengambilan sampel adalah langkah penting dalam penelitian karena hasil penelitian seringkali didasarkan pada sampel yang diambil. Desain sampel. Nah, desain sampel adalah rencana atau strategi yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi. Desain sampel melibatkan keputusan mengenai ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, dan cara mengukur data. Ukuran sampel menentukan ukuran sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Ukuran sampel mempengaruhi keakuratan dan representatif hasil penelitian. Teknik pengambilan sampel memilih metode yang akan digunakan untuk mengambil sampel. Teknik ini harus sesuai dengan tujuan penelitian dan karakteristik populasi. Proses pengambilan sampel. Proses pengambilan sampel melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi populasi. Tentukan populasi yang akan disampling. Yang kedua yaitu ada pembuatan kerangka sampel. Buat daftar atau kerangka yang menggambarkan anggota populasi. Yang ketiga itu pemilihan metode pengambilan sampel. Pilih metode yang paling sesuai berdasarkan tujuan dan kebutuhan penelitian. Yang keempat itu ada pengambilan sampel. Lakukan proses pengambilan sampel sesuai dengan metode yang dipilih. Yang kelima itu evaluasi sampel. Periksa sampel untuk memastikan representativitas dan kesesuaian dengan desain penelitian. Metode pengambilan sampel. Berikut ini ada beberapa pengambilan sampel yang umum digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu ada sampel acak sederhana. Setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Kemudian ada sampel stratified, yaitu populasi dibagi menjadi strata atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Kemudian sampel diambil dari setiap strata. Kemudian ada sampel klaster, populasi dibagi menjadi klaster atau kelompok, dan keseluruhan klaster atau anggota dari klaster tertentu dipilih secara acak. Kemudian ada sampel sistematis, memilih anggota sampel pada interval tetapi tetap dari kerangka sampel. Kemudian ada sampel bertujuan, memilih sampel berdasarkan penelitian, meneliti tentang karakteristik yang relevan. Selanjutnya ada sampel bola salju, menggunakan jaringan peserta yang ada untuk merekrut peserta baru. Yang terakhir ini ada karakteristik desain sampel. Karakteristik desain sampel yang baik meliputi yang pertama itu ada representativitas atau sampel harus mewakili populasi secara keseluruhan. Kemudian ada keacakan, sampel harus dipilih secara acak jika menggunakan metode pengambilan sampel acak untuk menghindari bias. Kemudian ada ukuran yang memadai, sampel harus cukup besar untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Kemudian ada efisiensi, desain sampel harus efisiensi dalam hal waktu dan biaya. Kemudian ada kesetaraan akses, setiap anggota populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, terutama dalam metode pengambilan sampel acak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sampel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.